Pembacaan dari kitab Hakim-Hakim. Setelah Yosua meninggal dunia, orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Allah lain, dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah kepada dewa-dewa itu, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka atas mereka. Hal ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Tuhan kepada mereka dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan para perampok. Tetapi para hakim pun tidak dihiraukan mereka, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel segera menyimpang dari jalan yang ditempuh nenek moyang mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi begitu hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Mereka mengikuti Allah lain, beribadah, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak menghentikan perbuatan jahat dan kelakuan mereka yang tegar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, ingatlah akan kami ya Tuhan yang maha murah. Ingatlah akan kami ya Tuhan yang maha murah. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa kafir seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Ingatlah akan kami ya Tuhan yang maha murah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Ingatlah akan kami ya Tuhan yang maha murah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berlaku serong dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatlah akan kami ya Tuhan yang maha murah. Banyak kali mereka dibebaskan olehnya, tetapi mereka memberontak dengan sengaja. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ingatlah akan kami ya Tuhan yang maha murah. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu.
darahmu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami atau dilakukan oleh sang anak muda berusaha untuk selamat, melakukan aturan-aturan untuk tujuannya keselamatan dirinya. Ketika Yesus meminta dia untuk bersikap lebih, berbuat lebih, memberikan apa yang ada padanya untuk orang lain, dan datang ikut Yesus, ikut Tuhan secara full, dia mengalami kekecewaan. Ini yang bagi saya disebutkan dengan mencari keselamatan secara egoistis. Bertindak sesuatu, melaksanakan aturan, saran untuk keselamatan diri, berarti untuk diri sendiri. Ketika ada hal yang mengajak orang untuk berbuat lebih untuk orang lain, mengalami kendala. Karena belum mengubah orientasi, bukan hanya diri sendiri, tapi harus orientasi untuk orang lain, atau orientasi untuk kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Melaksanakan aturan lebih orientasi untuk keselamatan diri. Atau sering juga kita alami, ada orang yang pergi membantu orang susah di kolong jembatan, ataukah di panti asuhan. Ketika ditanya, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Ada kalanya dia bilang, "Oh, kami bawa anak-anak supaya mereka bisa melihat bahwa ada orang susah, dan kamu harus bersyukur apa yang kamu alami." Jadi yang bagi saya orientasinya masih untuk kebaikan dirinya dan keluarganya, belum sampai pada orientasi untuk kebaikan dari orang yang membantu. Begitu juga dalam hal relasi kerja antara para pekerja dan majikan. Para pekerja bekerja sebatas supaya dapat gaji. Ketika dituntut kerja lebih karena kekurangan dari majikan atau kendala-kendala lain, maka akan bersungut-sungut, belum memikirkan kerja semaksimal mungkin untuk majikannya aman, nyaman, atau samanya aman, nyaman, dan selamat. Orientasi masih diri sendiri. Begitu juga majikan, para pemberi kerja, sekedar memberikan upah supaya ada pelayanan yang baik dari si pekerja. Ketika misalnya pekerjanya sakit atau ada kendala, belum ada upaya sampai
berusaha memikirkan kebaikan dari para pekerja. Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk bersikap lebih orientasi perbuatan baik itu sungguh-sungguh kepada sesama. Majikan misalnya berpikir bukan sekedar gaji, oh nanti esok lusa kalau dia sakit apa, esok lusa kalau dia stop kerja apakah sudah dapat rumah atau tidak, dan seterusnya. Berpikir seperti itu, mencari untuk kebaikan para pekerja. Begitu juga sebaliknya, para pekerja memikirkan yang terbaik untuk para majikannya. Kita diajak sama-sama hari ini melaksanakan aturan, bukan terutama demi keselamatan diri sendiri, tapi orientasi demi cinta pada sesama dan juga cinta pada Allah. Semoga demikian. Amin.